Resep yang pertama yaitu ini asam pade, tapi ini asam padenya banyak versi ya. Yang ini versinya uni yaitu 1 ekor ikan tongkol sisi atau ikan tongkol hitam, nanti lumuri dengan jeruk nipis yang ini sudah dibersihkan dulu ya. Dan selanjutnya tambahkan garam secukupnya untuk marinasinya. Nanti didiamkan ini kurang lebih selama proses memasak aja atau boleh antara 15 sampai 30 menit. Kemudian yang perlu disiapkan di sini yaitu bumbu halusnya. Ini pakai cabai merah keriting, lalu juga bawang merah, bawang putih dan juga lengkuas serta jahe dan kemiri. Nah, sebagian ini ada yang menggunakan lengkuas, ada yang enggak ya, dan juga ada yang pakai bawang putih. Jadi ini option masing-masing orang punya versi yang berbeda. Jadi silakan mau pakai yang mana, dan untuk cabenya juga boleh pakai cabai giling padang nanti di sini. Sebaiknya bawang merahnya agak banyak. Nanti jangan lupa semuanya di blender, boleh tambahkan air di sini untuk memblendernya karena kita nggak menumisnya. Kecuali teman-teman yang versinya ditumis dulu, silakan pas blender tambahkan minyak secukupnya. Nanti tuangkan air. Nah, air di sini menyesuaikan dengan banyaknya bahan yang teman-teman gunakan. Kurang lebih antara 500 sampai 600 ml, dan tambahkan juga di sini daun kunyit. Sebagian cuma pakai daun kunyit aja. Dan di sini yang versinya Uni tambahkan daunan yang lain seperti daun salam, daun jeruk dan juga serai. Nanti karena ini nggak ada daun ruku-ruku ya, tapi kalau teman-teman yang punya daun ruku-ruku boleh pakai daun kunyit dan ruku-ruku aja di sini. Lalu tambahkan juga ikannya, dan ini kita tutup selama proses memasak. Ditutup wajannya. Nanti sesekali boleh diaduk agar nanti bumbunya juga merata ya, dan nggak kering bagian pinggir-pinggirnya. Nanti setelah itu ditutup lagi sampai nanti selama memasak itu agak mengental kuahnya. Teman-teman bisa cek aja dulu untuk kekentalannya. Nah, di sini teman-teman boleh tambahkan lagi yaitu nanti asam kandis. Jadi yang nggak punya asam kandis gantinya apa ya? Kalau ini lebih baik nggak diganti dengan yang lain karena asamnya berbeda ya aromanya. Jadi sebaiknya kalau memang nggak punya asam kandis ya udah nggak usah pakai, mungkin sedikit berbeda rasa asamnya itu akan hilang nantinya. Ini bisa dikira-kira penambahan asam kandisnya menyesuaikan dengan selera. Nanti ditutup lagi sampai asam kandisnya ini setelah nanti daging ikannya udah mulai matang ya. Jadi nanti kalau sekaligus penambahan asam kandisnya membuat daging ikannya lama untuk matang dan agak keras nantinya. Dan jangan lupa nanti ya teman-teman koreksi rasa di sini, tambahkannya cuma cukup garam, tapi kalau teman-teman mau tambahkan misalnya MSG silakan aja, tapi kalau pakai kaldu bubuk Uni sarankan jangan ya kalau untuk asam pade ini. Cukup garam sama MSG aja kalau mau. Nanti kalau sudah kental, sudah pas kekentalannya, biasanya nanti kalau kurang cabe itu jadinya susah mengental. Jadi pastikan cabe yang teman-teman gunakan pas, kurang lebih antara 80 sampai 125 gram agar nanti bisa mengental. Nah, kalau sudah semuanya matang dan pas rasanya, silakan teman-teman pindahkan ke piring saji. Ini sangat mudah tanpa ada minyak sama sekali. Langsung kita ke resep yang kedua, yang tentunya tetap menggunakan ikan tongkol ya. Nanti ini beratnya yang Uni pakai kurang lebih ini ada 500 graman. Sama caranya tetap dengan marinasi jeruk Garam nipis dan secukupnya. juga garam secukupnya. Jangan lupa dibaluri semua ya, bagian rata kena Lalu garam dan kita juga jeruk diamkan selama nipisnya agar proses nanti juga memasak aja. amisnya hilang. Selanjutnya di Dan kemudian sini ini kita sisihkan diamkan dulu, kurang lebih antara dan bahan yang 15 sampai diperlukan lainnya 30 menit. yaitu yang Uni pakai Lalu ini berikutnya 1 kita akan buah siapkan tomat untuk merah. bumbu yang perlu atau bahan yang Nanti diiris teman-teman yaitu bisa tomat. potong-potong Ini tomat secukupnya aja. merahnya. Nanti silakan dipotong-potong tomatnya. Kemudian Selanjutnya di bahan lainnya sini yaitu di sini 2 pakai buah cabai, cabai boleh cabai merah merah keriting besar atau atau cabai cabai merah besar merah teman-teman boleh pakai. keriting seperti Nanti ini, dibelah dibelah dua dua aja. aja, atau Selanjutnya yang di sini, teman-teman nah maunya kalau gulai digeprek itu taboh juga itu bisa atau ya. taboh Dan itu berikutnya di sini pakai ini option yang mau petai. tambahkan sedikit petai, silakan tambahkan petai, nanti dibelah dua atau dibiarkan utuh. Kemudian untuk bumbu halusnya bawang merah agak banyak, kurang lebih 8 sampai 10 siung. Cabai merahnya sedikit aja.
Lalu tambahkan juga rawit di sini dan 3 siung bawang putih, jahe setengah ruas dan juga kunyit kurang lebih antara 1,5 sampai 2 cm. Nanti semua bumbu kita haluskan, ini sebaiknya sampai halus banget ya. Boleh tambahkan minyak di sini karena nanti kita akan menumis bumbunya. Boleh ditambahkan langsung dengan garam, biasanya Uni kalau menghaluskan bumbu itu langsung dengan garam. Jadi teman-teman kalau nggak bisa berpatokan pakai garamnya sedikit aja dulu. Kemudian semuanya kita haluskan dan langsung setelah ini kita panaskan minyak secukupnya. Pertama tumis dulu bumbu yang kita haluskan ini. Lalu di sini teman-teman boleh tambahkan 1 lembar daun kunyit. Nanti ini ditumis. Nah, menumisnya ini wajib sampai tanak. Jadi bukan sebentar aja. Jadi warnanya nanti biasanya lebih gelap dan udah mengering. Terus saja diaduk pakai api sedang cenderung kecil aja biar tidak hangus. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman boleh tambahkan air. Karena Uni menggunakan kepala ikan juga di sini, jadi takaran airnya tentu lebih banyak. Jadi ini menyesuaikan ya untuk takaran airnya. Kalau tidak menggunakan kepala, silakan teman-teman kurangi aja. Lalu tambahkan juga di sini santan. Yang santan Uni pakai ini kurang lebih berat 150 gram. Jadi jangan berpatokan juga di resep karena jenis santan yang Uni gunakan belum tentu persis sama kekentalannya. Nah, Uni pakai air ini kurang lebih 600 sampai 700 ml. Nanti terus saja teman-teman aduk sampai santannya aman ya. Jadi tidak akan pecah lagi, biasanya sedikit mengeluarkan minyak dan itu udah dikira aman, baru teman-teman tambahkan di sini ikan yang kita diamkan tadi dengan jeruk nipis dan garam. Nah, di sini tidak perlu teman-teman cuci lagi ya ikannya agar nanti amisnya benar-benar hilang. Lalu tambahkan langsung setelah ikannya, tambahkan cabai yang kita belah 2 tadi, atau yang mau pakai rawit penggantinya juga bisa ya. Nanti selama proses ini sebaiknya diaduk sebentar ya, jangan dibiarkan biar nanti tidak pecah santan. Dan di sini ditambahkan 3 lagi, yaitu bawang putih yang dimemarkan ditambahkan ke dalamnya, dan tambahkan segera juga yang mau pakai petai silakan tambahkan petai ke dalamnya. Dan nanti ini dimasak terus sampai ikannya juga ini ya, pastikan ikannya sampai matang. Sesekali teman-teman aduk dan jangan lupa koreksi rasa di sini. Teman-teman boleh mau tambahkan misalnya kaldu bubuk atau penyedap lain yang menurut teman-teman cocok, boleh tambahkan di sini. Dan kalau sudah pas semua dan sudah matang, pastikan dulu ikannya matang dan tambahkan di sini tomat merah. Nanti ini setelah tomat masuk kita masak sebentar, biarkan dulu kuahnya menyatu dengan tomatnya. Jadi pas kita cicipi itu ada rasa asam-asam sedikit dari tomat yang kita tambahkan. Kalau udah, langsung teman-teman matikan apinya segera dan pindahkan ke piring saji. Ini sangat enak dimakan pakai nasi hangat. Ini nggak pedas ya, jadi versinya silakan teman-teman kalau yang mau lebih pedas tentu lebih banyak lagi nanti cabenya. Dan untuk menu kedua kita udah kelar, langsung setelah ini ke menu yang ketiga. Itu ikan tongkol yang Uni pakai yaitu ikan tongkol hitam, itu yang ada sisiknya, dagingnya lebih lembut. Silakan cek aja di browsing mana yang ikan tongkol hitam dan mana yang ikan tongkol putih. Lalu lumuri jeruk nipis secukupnya dan beri garam juga. Nanti biarkan dulu ya selama proses memasak aja untuk ikannya. Ini banyaknya menyesuaikan dengan kebutuhan rumah masing-masing. Lalu berikutnya siapkan 3 siung aja bawang putih, nanti boleh diiris, dicincang halus atau juga mau dihaluskan itu juga bisa. Nanti kalau udah silakan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan bawang bombay, ini secukupnya aja yang dipakai, kurang lebih nanti setengahnya aja, nanti dipotong-potong seperti ini. Lalu silakan disisihkan, kemudian siapkan juga yaitu tomatnya Uni pakai ini agak kecil ya tomatnya, jadi Uni pakai 2. Ini boleh pakai 1 atau setengah ya, menyesuaikan dengan tingkat warna atau asam yang teman-teman mau nantinya. Nanti dipotong-potong juga kecil-kecil lalu disisihkan.
Dan terakhir yaitu yang bumbu lainnya yang ditambahkan juga yaitu jahe. Dan untuk sayurannya boleh menyesuaikan ya, yang suka pakai wortel silakan tambahkan wortel atau mau pakai kentang dan segalanya silakan. Nah, di sini ditambahkan juga sedikit aja yaitu brokoli biar satu menu itu udah lengkap ya. Kita ada makan sayur juga nantinya. Dan untuk seledrinya Uni pisahkan yaitu daunnya dan batangnya Uni potong kecil-kecil di sini. Kemudian juga daun bawang ini secukupnya aja, boleh potong menyesuaikan ya dengan selera. Nah, di sini ini potongnya lebih halus. Lalu kemudian kita panaskan wajan, ini boleh disemprotkan dengan sedikit minyak atau tanpa minyak juga boleh di sini. Yaitu nanti kita antara dibakar apa digoreng gini ya. Soalnya menggunakan minyak tapi dengan sedikit aja minyak nanti ikannya. Biar nanti ada rasa-rasa seperti digoreng atau smoky-smokinya gitu. Nanti dimasak kurang lebih nanti seperti ini. Kalau udah silakan teman-teman angkat. Kalau ikan tongkol hitam ini dagingnya lebih lembut dan lebih enak. Beda dengan tongkol putih ya, itu kadang ada yang bikin alergi juga. Lalu kemudian tambahkan dengan sedikit minyak yang dipanaskan. Kita tumis dulu yaitu bawang putih. Aduk sebentar aja, setelah itu tambahkan yaitu daun bawang di sini. Ini langsung ya daun bawang dan juga nanti tambahkan juga seledri yang kita potong-potong yang bagian batangnya. Nanti kalau udah mulai berubah warna seperti ini, teman-teman boleh tambahkan yaitu tomat dan juga bawang bombay. Ini bawang bombay option ya, dan tambahkan langsung jahenya juga di sini. Ada sebagian yang nggak mau pakai bawang bombay, silahkan di skip nanti. Nanti dimasak ini jangan lupa juga tambahkan, kalau teman-teman suka boleh tambahkan 1 lembar aja daun salam. Dan dimasak hingga tomatnya layu ya. Jadi tercampur baur semua agar nanti kuahnya lebih bagus, warnanya lebih agak-agak kemerahan. Lalu setelah itu silakan teman-teman tambahkan yang pakai wortel atau kentang, silakan tambahkan di sini. Masak semua sampai nanti wortelnya agak-agak mulai berubah warna dan tambahkan air segera. Banyaknya air menyesuaikan ya dengan kebutuhan. Uni kurang lebih 250-300 ml. Lalu tambahkan juga sedikit lada bubuk atau merica bubuk, garam, penyedap lain yang mau silakan tambahkan seperti kaldu bubuk atau yang lainnya. Lalu kalau udah mulai setengah matang wortelnya, silakan teman-teman tambahkan yaitu daging ikan yang telah kita goreng dengan sedikit minyak tadi. Jangan lupa mau tambah lebih segar rasanya, boleh tambahkan sedikit jeruk nipis atau jeruk lemon, itu juga bisa. Nanti ini dimasak dulu sampai nanti kuahnya menyatu ya semua dengan rasa yang ada. Lalu kalau udah pas dan koreksi rasa juga, silakan teman-teman tambahkan yaitu sayuran, sisa sayuran ya, seperti kalau brokoli lebih baik terakhir ya. Dan di sini Uni tambahkan juga daun seledri dan sedikit rawit karena Uni pengen nanti makannya ada rasa pedas-pedasnya juga. Tapi kalau buat anak-anak silakan di skip rawitnya. Jadi ini lebih gampang karena rawitnya rawit utuh yang kita pakai. Kalau udah langsung setelah itu pindahkan ke piring saji. Nah, ini cocok nih buat lagi males makan ikan tongkol itu aja. Dan ini lumayan sehat juga karena kita butuh sedikit minyak juga di sini dan seger rasanya. Dan untuk resep yang terakhir yaitu resep keempat, ikan tongkol kurang lebih beratnya 1 ekor. Nanti ini kita rebus dulu dengan air secukupnya tergantung banyak ikan tongkolnya ya. Nah, di sini caranya ini membuat rasanya jauh lebih enak, yaitu tambahkan daun kunyit. Boleh diremas-remas, boleh pakai 2-3 lembar atau 4 lembar pun nggak apa-apa. Kalau mau aroma daun kunyitnya lebih dominan. Nanti tambahkan juga garam di sini. Secukupnya aja garam. Lalu nanti jangan lupa ya, wajannya wajib ditutup agar nanti aromanya daun kunyitnya itu masuk ke dalam daging ikan, itu membuat rasa dagingnya jauh lebih enak. Nanti direbus kurang lebih 15-20 menit atau tergantung dari besar kecil potongan ikan yang teman-teman gunakan. Nanti kalau udah diangkat seperti ini ditiriskan dulu, biarkan agak dingin dulu. Kemudian siapkan, nah di sini pakai 1-2 siung bawang merah, nanti dipotong-potong jangan terlalu tipis ya potongannya. Lalu juga daun bawang. Untuk daun bawangnya
Ini secukupnya aja, boleh dipotong menyesuaikan selera masing-masing. Dan untuk bumbu halusnya Uni pakai cabai merah keriting, kurang lebih beratnya ini ada 100 sampai 125 gram. Tambahkan garam secukupnya, nanti dihaluskan. Nah, Uni pakai ulekan. Jadi ini versi yang pecah-pecah. Jadi buat teman-teman yang nggak mau pecah-pecah, silakan kurangi takaran cabenya, karena kalau yang jenis pecah-pecah seperti ini menggunakan cabai jauh lebih banyak. Jadi lebih boros cabai kalau yang pecah-pecah. Nanti kalau sedikit biasanya tidak terlihat nanti setelah matang. Jangan lupa tambahkan juga di sini 1 siung bawang putih buat yang mau pakai bawang putih, atau di skip juga nggak apa-apa, dan bawang merah secukupnya. Nanti dihaluskan semua seperti ini, lalu kalau udah silakan disisihkan terlebih dahulu. Lalu jika sudah mulai dingin ikannya, silakan teman-teman goreng dulu ikannya. Ini sengaja agak didinginkan dulu biar bumbu yang tadi juga meresap ke dalam ikannya. Nanti goreng. Nah, menggorengnya di sini jangan terlalu kering ya. Karena kalau terlalu kering biasanya bumbunya susah masuk dan membuat rasanya kurang ini juga, dan terlalu keras nanti hasilnya ketika teman-teman goreng terlalu kering. Lalu setelah diangkat dan disisihkan ikannya, kita tumis dulu, yaitu yang mau pakai tomat boleh tambahkan tomat. Caranya dengan ditumis dulu tomatnya hingga sampai benar-benar layu ya, pastikan layu dulu agar itu membuat nanti sambelnya itu tahan. Jadi kalau yang langsung diulek itu cuma bisa untuk 1 hari aja. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini sampai besok atau 2 hari pun masih aman untuk sambelnya. Lalu tambahkan cabai dan juga bawang telah kita iris tadi setelah tomatnya layu. Nanti ini jangan lupa ya teman-teman, boleh tambahkan di sini garam secukupnya. Dan juga pakai jeruk nipis atau yang mau pakai cuka juga bisa, pilih salah satu. Di sini Uni pakai jenisnya asam sundai, dan ini patokannya kalau yang selera Uni itu lebih berasa asemnya. Jadi pas dimakan ada rasa asam-asamnya. Nanti di sini Uni pakai juga sedikit aja jengkol yang udah digoreng. Ini buat option aja. Teman-teman boleh ganti petai, kentang atau apa aja yang menurut teman-teman cocok. Atau yang mau pakai tombak bawang itu juga enak rasanya, atau apa ya, bunga bawang kalau yang di daerah lain. Nanti koreksi rasa, pastikan ya cabenya sudah matang dulu, biasanya terpisah antara minyak dan cabenya. Lalu tambahkan di sini daun bawang secukupnya dan juga ikan yang telah kita goreng tadi. Nanti biarkan dulu ya sambil diaduk, meresap dulu bumbunya. Pastikan semua bagian ikan terkena dengan bumbu baladonya. Jadi ini membuat nanti cabenya juga masuk ke dalam ikan dan itu membuat daging ikannya lebih lembut. Ini sebenarnya kalau yang jenis ini lebih enak bermalam. Jadi kalau udah bermalam itu lebih lembut dagingnya dan bumbunya jauh lebih meresap. Kemudian langsung ditata di piring saji dan siap disantap. Selamat mencoba untuk resep ikan tongkolnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.